Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-maqam mubarakan lana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa shalli ala ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya hormati Ketua DKM serta semua jemaah yang Allah muliakan. Gimana kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan, diizinkan melangkahkan kaki kita ke masjid, ke Baitullah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ibadah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan maghfirahnya dan jannahnya, dan semoga itu kita mendapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah Ta'ala mengucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti beliau, kita cintai beliau, sehingga kita kelak pada hari kiamat bisa bersama beliau dan bisa bersanding dengan beliau walaupun amal kita tidak sebanding dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan bahas tentang bab syabri, yaitu bab tentang kesabaran, melanjutkan bulan yang kemarin. Dan pada hari ini sampai pada hadis yang ke-6, hadis yang terpanjang dalam bab ini, banyak kurang lebih 2 halaman. Nah, karena babnya kesabaran, maka kita mendengarkannya sabar, ya. Mendengarkannya sabar. Insya Allah banyak manfaatnya. Baik, kita baca, kita terjemahkan, nanti kita jelaskan yang perlu karena ingat waktu yang sangat singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Suhaib, semoga Allah meridhoi, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun biman kana qablaku. Ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki. Dan raja itu mempunyai seorang tukang sihir. Maka tatkala tukang sihir itu sudah berumur tua, dia berkata kepada sang raja, "Inni qad kabirtu wa ba'ath ilayya ulaman mu'allimuhu as-sihra." Sesungguhnya aku telah mencapai tua usiaku, maka utuslah, kirimlah kepadaku seorang anak yang akan aku ajari tentang sihir. Babasa ilai gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqi. Maka dia mengutus kepadanya seorang anak, gulam itu orang anak masih kecil, ya. Yu'allimuhu, dia mengajarinya, wa kana fi tariqi, maka di jalan menuju ke sana, ya. Idza salaka, ketika berjalan, rahibun, menemui seorang rahib. Rahib itu seorang pendeta, ya. Nah, pada masa saya kuliah tahun 97 ya, di Jakarta, ini sempat difilmkan. Jadi hadis ini difilmkan. Dan kalau yang membaca terjemah tahun 96 kitab Sholihin ini, bahwa kata-kata rohibun itu kan pendeta. Nah, pendeta itu ada berarti pada masa siapa? Nah, kata pendeta itu kalau Yahudi kan
namanya apa namanya ruhban rahib. Jadi rohibul pendeta. Berarti pada masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ya itu namanya zaman Fatroh. Selisihnya berapa tahun? Yaitu kurang lebih 500 tahun, Pak. 500 tahun nggak ada Nabi, Pak. Ya, yang ada adalah rahib-rahib, arhab, yaitu para pendeta yang mereka masih jujur, ya, menyampaikan risalah kebenaran yang didapatkan dari siapa ya? Dari Nabi sebelumnya atau informasi Nabi sebelumnya. Kalau per Nabi Isa ini nggak panjang Pak, per Nabi Isa itu. Per Nabi Isa itu ketika beliau diangkat ke langit, itu usianya masih 33 tahun. 33 tahun. Ya. Jadi masih muda Pak ya, 33 tahun. Nah, oleh karena itu, umur 33 tahun ini kan terus diangkat ke langit. Nah itu zaman kekosongan 500 tahun. Ya, berarti manusia dalam kegelapan. Ya. Maka disinilah ulama berbeda pendapat. Gimana kalau zaman fitrah itu nanti penghisapannya bagaimana? Ya. Maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha Tahu dan Dia tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Yang jelas manusia diberikan alat-alat untuk mencari ilmu, yaitu telinga, mata, dan hati, akal. Maka yang berfungsi pertama kali seorang anak itu biasanya apanya Pak? Selain pendengarannya kan, pendengarannya, kemudian baru penglihatannya, baru akalnya. Coba yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu wa ajabahu. Kalau dalam film itu anak gulam ini Allah berikan petunjuk, ya, lewat apa? Lewat binatang. Kalau di film itu terwalu, kelinci sama terwalu bahasa mana Pak? Jadi siapa yang beriman, ya, tadi korbannya ada pertama siapa Pak? Pendetanya dan korban. Kemudian ajudannya tadi yang matanya buta disebutkan tadi juga korban juga. Nah, sekarang terakhir Bakila bil gula, maka datanglah anak kecil tadi. Bakila, andi kembali ke kamu, Baba. Dan dia, ya, suka cerita Pak. Ini karena hadisnya panjang ya, suka cerita begini. Jadi lah datangkan anak kecil tadi itu. Berarti begini Pak ya. Ya kalau filmnya Pak ya, yang mewakili hadis tadi, ya raja memanggil apa? Al-Gujunya suruh megang pisau, suruh melempar pisau. Namun raja apa anak tadi menghindar. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, karena nggak berhasil juga, agar apa? Ditangkap anak kecil tadi, diborgol tangannya, kakinya, bawa ke atas gunung Pak. Bawa lempar ke atas gunung. Akhirnya Allah datang angin, maka Al-Qudus tadi yang terlempar. Datang lagi anak muda tadi ke raja. Kamu selamat juga ya? Allah yang menyelamatkan saya. Mana Al-Qudus saya? Al-Qudus Anda jatuh dari gunung. Kemudian dibawa lagi Pak, kemana? Ke lautan. Ikat tangannya Pak, mau dicemplungin lautan gitu ya. Akhirnya apa? Al-Qudusnya tenggelam, terpeleset tenggelam. Akhirnya gulam tadi kembali lagi ke raja. Lu kok masih hidup? Mana racun saya? Mana Al-Qudus saya? Al-Qudus ada tenggelam.